Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga saja selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan video kali ini saya akan share tentang keseharian saya seorang ibu rumah tangga. Cara mengatur agar rumah kita tetap bersih dan rapi setiap hari ya teman-teman. Tentu saja diawali dengan bangun di pagi hari ya teman-teman. Ini seperti biasa, ini masih gelap ya teman-teman. Ini tuh subuh ya. Setelah azan subuh aku tuh terbangun dan lihat kondisi kamar aku yang masih berantakan seperti itu. Karena kalau malam tuh anak aku tuh kadang ke atas ke bawah gitu sebelum tidurnya, jadi membuat tempat tidur kita itu berantakan teman-teman. Dan ini tuh subuh biasanya aku matiin lampunya ya, nggak dinyalain, tapi sekarang lagi teks video. Jadi aku nyalakan dulu lampunya. Lihat kondisi anak aku tuh yang masih bobo ya teman-teman. Jadi aku selimutin dulu karena dia itu kalau tidur itu suka selimutnya itu ditijek-tijek ya. Jadi dia nggak pakai selimut. Makanya kalau malam tuh aku sering bangun dan selimutin dia. Setelah selesai diselimutin, lalu aku akan beranjak ke kamar mandi ya, bersih-bersih badan, berwudu dan menunaikan sholat subuh. Karena dedenya masih bobo, jadi aku matikan lagi ya lampunya teman-teman. Dan aku akan pergi ke kamar mandi. Dan biasakan sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari ya teman-teman, biasakan kita itu mengurus diri sendiri dulu ya teman-teman. Mengurus, membersihkan diri kita di pagi hari, beribadah, dan setelah menunaikan sholat subuh, aku biasanya itu minum air hangat ya. Kalau mau minum susu ya teman-teman, minum susu atau air teh. Kalau aku pagi-pagi biasanya kalau nggak minum air putih hangat ya minum air teh hangat gitu, air teh tawar ya teman-teman. Jarang sekali aku minum teh manis. Walaupun ya kadang-kadang aku minum teh manis ya teman-teman, tapi tidak setiap hari. Sehari-harinya aku biasanya minum air teh tawar ataupun air putih biasa. Dan setelah beres sholat ya teman-teman, biasakan kita mengembalikan barang-barang perlengkapan ibadah kita ini pada tempatnya ya teman-teman. Seperti aku, disitulah tempat aku menyimpan sejadah dan mukenaku. Jadi kita itu harus kalau habis pakai itu harus langsung dikembalikan ke tempatnya. Inilah tips yang menjaga agar rumah kita itu selalu rapih setiap saat gitu. Jadi kalau habis pakai udah selesai langsung dibalikin ke tempatnya ya teman-teman. Dengan membiasakan diri seperti itu, maka rumah kita itu akan tetap rapi setiap saat, teman-teman. Tidak ada terlihat berantakan. Dan kita pun merasa nyaman tinggal di dalamnya ya, teman-teman, kalau keadaannya itu selalu rapi dan juga bersih. Setelah tadi aku menunaikan sholat ya, teman-teman, aku tuh langsung aja minum air hangat dan berganti pakaian, juga menyisir rambut ya teman-teman. Setelah itu aku baru melaksanakan aktivitas harianku. Dimulai dari membuka gorden ya teman-teman. Tapi cuma gordennya aja yang aku buka teman-teman. Jendelanya tidak berani aku buka karena ini tuh terlalu sangat pagi-pagi banget ya teman-teman. Khawatirnya masih ada nyamuk di luar yang nantinya akan masuk ke dalam. Aku hanya buka-buka gorden saja dan tidak membuka jendelanya. Seperti biasa teman-teman, aku tuh merapikan tempat tidur ya di pagi hari itu. Dimulai pekerjaanku ini dari kamar dulu ya. Dan jadwalku hari ini adalah mau ngelap kaca ya teman-teman. Setelah merapikan tempat tidur tuh aku biasanya kalau merapikan tempat tidur ini setiap hari ya teman-teman, karena setiap hari itu tempat tidur tuh dipakai ya. Jadi aku rapikan setiap hari. Menyapu pun setiap hari ya teman-teman. Di rumah tuh aku selalu menyapu lantai setiap hari. Tapi untuk mengepel aku tidak setiap hari ya. Untuk ngelap kaca pun tidak setiap hari. Ngelap kaca pun aku cuma seminggu itu 2 kali teman-teman.
Jadi di saat jadwalnya aku ngelap kaca itu aku tidak ngepel, teman-teman. Kenapa? Karena biar mengurangi pekerjaanku saja, tidak semuanya harus aku kerjakan secara bersamaan di dalam satu hari ya teman-teman. Kenapa? Agar aku tidak kelelahan ya. Karena lantaiku ini kalau dipelnya selang sehari ya teman-teman, itu tuh tidak kotor ya teman-teman. Kalau kemarin aku pel itu hari ini belum kotor ya teman-teman, masih bersih saja. Jadi walaupun aku tidak ngepel setiap hari, lantai rumahku selalu bersih ya. Dan aku bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya seperti membersihkan debu di lemari gitu, bukan di lemari, kalau di dalam lemari mah nggak ada debu ya teman-teman. Biasanya di atas lemari itu suka ada debu ya teman-teman. Dan di saat aku di hari yang tidak ngepel itu biasanya aku membersihkan debu, aku selalu menggunakan lap basah ya teman-teman. Jangan membersihkan debu itu menggunakan sapu ya, karena kalau menggunakan sapu itu debunya akan berterbangan kemana-mana. Jadi gunakanlah lap basah saat kita membersihkan debu. Sebenarnya teman-teman, untuk hidup selalu bersih dan rapi itu tidaklah sulit ya teman-teman. Yang penting kita itu tahu ya caranya gitu dan jadwalnya. Seperti kita ini selalu mengembalikan barang ke tempatnya ya teman-teman. Sehabis pakai sisir, misalkan nyisir anak atau nyisir sendiri, balikin itu sisirnya ke tempatnya lagi gitu. Jangan dibiarkan bukan pada tempatnya. Kebiasaan membiarkan barang bukan pada tempatnya itu akan membuat rumah kita menjadi berantakan. Kembalikanlah barang-barang ke tempatnya setelah kita selesai memakainya teman-teman. Malah kadang-kadang ada barang-barang dapur ya di dalam rumah gitu ya teman-teman. Seperti aku kalau nonton TV itu kadang-kadang kan bawa cemilan. Otomatis di dalam ruang tempat aku nonton TV itu ada piring lah, ada gelas, ada sendok. Setelah kalau cemilannya belum habis nggak mungkin kan kita bawa gitu ya. Siapa tahu masih nanti kita memerlukannya untuk memakannya lagi. Tapi kalau kita selesai udah tidak mau memakannya lagi, di saat kita pergi ke dapur itu mungkin ada barang yang sudah kita tidak perlukan gitu ya teman-teman. Jadi kita itu kalau mau beranjak pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kita ini harus sambil melirik kiri kanan apa yang akan dibawa gitu. Misalnya dari kamar ya mau ke dapur, apakah ada barang dapur yang kita tidak perlukan lagi di kamar, seperti gelas kotor gitu langsung dibawa ya teman-teman. Begitu pula dari dapur, kalau kita mau masuk ke kamar, kita pun harus lirik kiri kanan dulu ya teman-teman. Apakah ada barang kamar yang berada di dapur gitu. Jadi kita harus kembalikan ke tempatnya. Biasanya kan anak aku tuh suka bawa-bawa mainan ya. Tempat mainan dia ini di sini di dalam lemari ya. Kadang-kadang dibawa juga ke dapur, dibawa juga kemana aja dia mau gitu ya teman-teman. Jadi di saat kita pergi berpindah dari satu tempat ke lain tempat itu, kita sambil melirik apakah ada yang harus kita bawa gitu. Jadi supaya barang-barang kita ini berada pada tempatnya, agar mendapatkan rumah kita selalu bersih dan juga rapi. Selain kita harus mengembalikan barang ke tempatnya teman-teman, kita pun harus selalu mengatur jadwal pekerjaan kita ya teman-teman. Harus bikin jadwal pekerjaan kita. Seperti ini aku ya teman-teman, hari ini tuh jadwal aku ngelap kaca ya teman-teman. Kaca ini tidak hari-hari aku lap, kalau udah ketemu jadwalnya baru aku lap ya teman-teman. Karena aku tidak ingin ya setiap hari itu ngelapin kaca gitu ya teman-teman. Karena ada lagi kerjaan-kerjaan yang lain. Kalau hari-hari pekerjaannya aku pegang semua ya nggak akan kepegang semua ya teman-teman. Karena pekerjaan aku ini
lumayan banyak, padat juga ya, ada pegang pekerjaan inilah, itulah di dalam rumah ini ya. Jadi kalau udah ketemu jadwalnya baru aku bersihkan kaca. Dan di saat sedang dalam jadwal membersihkan kaca ya teman-teman, semua kaca yang ada di dalam rumahku aku lap semuanya ya teman-teman. Tapi hari ini aku memang tidak mengepel lantai ya teman-teman, karena jadwalnya aku membersihkan kaca gitu. Kenapa? Agar aku tidak banyak pekerjaannya ya teman-teman. Karena kita juga harus pandai-pandai mengatur pekerjaan ya teman-teman, agar mengutamakan diri kita ini jangan kelelahan juga ya, karena utamakanlah kesehatan kita. Kalau kitanya terlalu lelah juga nggak baik ya teman-teman buat kesehatan kita. Dan jika sudah ketemu jadwalnya teman-teman, aku ini tidak cuma membersihkan kaca jendela saja ya teman-teman, kaca lemari dan semuanya aku bersihkan. Termasuk kaca di bagian luar pun tidak lupa aku bersihkan. Ini adalah kacaku di bagian teras ya teman-teman. Alhamdulillah dengan mengelap kaca berjadwal seminggu 2 kali saja, kaca itu udah kelihatan kinclong, setiap hari itu kelihatannya bersih ya teman-teman. Walaupun tidak kita lap-lap setiap hari, cuman seminggu 2 kali aja kelihatan bersih setiap hari teman-teman. Dengan cara menjadwalkan pekerjaan kita menjadi banyak mempunyai waktu luang teman-teman ya. Kalau kita mempunyai banyak waktu luang kan kita bisa bikin-bikin, di saat kita bisa bikin-bikin cemilan gitu ya teman-teman. Atau bisa kita rebahan nonton TV, ataupun bisa kita rebahan nonton HP, nonton video teman-teman ya. Sambil kita tonton ya. Kadang-kadang kalau orang yang sibuk itu nonton videonya tidak dilihat, cuma didengarkan saja. Karena kenapa? Bukan tidak mau nonton, tapi tidak punya waktu. Tapi kalau kita memiliki waktu luang yang banyak, kita bisa sesekali menontonnya. Walaupun setiap hari tidak perlu kita pencerongin ya orang di dalam TV maupun di dalam video ya. Tapi sesekali untuk menghibur diri kita sambil beristirahat, boleh kita tontonin ya teman-teman. Semoga saja video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi ya bagi Anda. Saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.